Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam guru guru penggerak. penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Surabaya. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan materi coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya Muhammad Rendik Widianto dari SMA Negeri 6 Surabaya bersama rekan saya Laila Fika Safitri dari SMK Negeri 2 Surabaya. Saya Desi Putriana Dewi dari SMK Negeri 2 Surabaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam Pak Rendik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat nggih Bu Vika ya? Sehat Pak. Oke, Bu Vika, ini kan panjenengan hari ini berencana melakukan coaching bersama Bu Desi ya, Bu Vika ya? Iya benar Pak. Oke, gimana? Apakah sudah siap untuk melakukan praktik coaching hari ini Bu Vika? Sangat siap. Saya sudah siap untuk melaksanakan praktek coaching pada hari ini Pak. Oke, baik. Berhubung di sini tugas saya adalah sebagai observer, nantinya akan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Vika begitu. Tentu yang pertama, bagaimana perasaan Bu Vika hari ini berkaitan dengan akan dilakukannya coaching bersama Bu Desi. Jadi persiapan yang saya lakukan hari ini adalah saya belajar penuh tentang materi coaching pada hari ini. Materi coaching sehingga nantinya saya bisa membimbing Bu Desi agar Bu Desi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan perasaan saya hari ini alhamdulillah baik Pak. Oke, dari praktik coaching yang dilakukan pada tahapan sebelumnya, menurut Bu Vika bagaimana? Apakah sudah terlaksana dengan baik praktik coaching sebelumnya Bu Vika? Pada praktek coaching sebelumnya itu ada beberapa hal yang membuat saya kurang fokus Pak. Salah satunya adalah pada hari itu bertepatan dengan saya menjadi menjadi narasumber pada kegiatan Dharma Wanitanya di SMK 2, sehingga pikiran saya kemana-mana karena kegiatan coaching berbarengan dengan kegiatan Dharma Wanita tersebut. Oke, baik Bu Vika, memang pada proses berlangsungnya coaching itu ada 3 kompetensi yang harus dilakukan atau benar-benar harus muncul sewaktu praktek, yaitu yang pertama seorang coach harus hadir penuh, presence, begitu Bu ya. Kemudian juga seorang coach harus bisa mendengarkan secara aktif dan juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Untuk itu berarti pada kegiatan coaching yang hari ini akan dilakukan bersama Bu Desi, Bu Vika sudah mempersiapkan poin-poin tadi dengan baik ya Bu Vika ya? Saya berusaha untuk bisa hadir penuh Pak atau presence pada kegiatan coaching hari ini, karena memang sebelumnya kan memang ada kendala dalam hal presence atau kehadiran penuh, dan saya usahakan untuk hari ini saya bisa hadir penuh sehingga nantinya saya bisa membantu Bu Desi untuk memberikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Desi. Oke, baik, terakhir nih Bu Vika ya. Apa nih yang ingin Bu Vika dapatkan dari coaching bersama Bu Desi kali ini? Harapan saya adalah kegiatan coaching pada hari ini itu dapat berjalan lancar, saya bisa hadir penuh, saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Desi, dan saya bisa mendengarkan aktif sehingga nantinya saya bisa membantu Bu Desi atau memberikan bimbingan agar Bu Desi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Desi hadapi. Oke, baik Bu Vika, semoga coaching Bu Vika bersama Bu Desi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya sebagai observer akan mengamati berlangsungnya kegiatan coaching Bu Vika bersama Bu Desi, apakah nantinya sudah berjalan sesuai dengan alur cerita, juga apakah kompetensi seorang coaching sudah muncul pada tahapan yang dilakukan Bu Vika bersama Bu Desi nantinya. Ya, terima kasih Pak Rendik. Oke, selamat mempersiapkan untuk coachingnya Bu Vika ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Vika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa hari ini Bu Vika. Bu Desi tadi malam WA saya katanya mau menceritakan terkait dengan permasalahannya di dalam kelas. Oh iya Bu Vika, saya mau WA jenengan kemarin itu karena pada saat kemarin itu saya kan ngajar di kelas 11 ANI 2 ya Bu Vika. Bertepatan itu di kelas saya, di kelas modeling gitu, modeling animasi 3 dimensi Bu Vika. Saya itu resah sama anak-anak itu Bu Vika. Pada saat kemarin itu jadwalnya anak-anak praktek membuat modeling Bu Vika. Tapi banyak anak-anak yang memiliki laptop tapi tidak
membawanya Bu Vika. Jadi kan saya bingung Bu Vika, sudah menyiapkan metode pembelajarannya, medianya, semua sudah saya siapkan, namun anak-anak tidak membawa laptop pada saat praktek Bu Vika. Walah. Jadi saya kemarin tuh bingung Bu Vika. Akhirnya saya WA Bu Vika Iya, kemarin begitu. makanya kok dari raut wajahnya Bu Desi ini terlihat pucat, berarti telah terjadi permasalahan yaitu pada saat kegiatan praktek animasi, tetapi anak-anak yang seharusnya itu sarana prasarananya mereka diminta untuk membawa laptop, tapi mereka lupa untuk tidak membawa ya Bu ya. Itu Benar. bagaimana Bu solusinya? Kemarin itu Bu Vika, anak-anak ini saya bagi beberapa kelompok. Oh, awalnya saya kasih video tutorial Bu Vika di LCD proyektor. Kemudian saya meminta anak-anak untuk mengamati. Nah, setelah anak-anak mengamati, saya menerapkan PJBL Bu Vika. Jadi anak-anak itu tak bentuk beberapa kelompok, satu kelompok kisaran 4 siswa Bu Vika. Nah, kemudian setelah itu anak-anak saya meminta untuk membuat karakter modeling 3 dimensi secara kelompok itu tadi. Jadi ya menyesuaikan dengan sarana prasarana yang ada Bu Vika. Begitu. Meskipun ya menurut saya terbatas gitu Bu Iya, iya. Vika. Wah, itu ide yang bagus ya. Berarti solusi untuk menyikapi anak-anak yang tidak bawa laptop itu dengan Bu Desi membentuk sebuah kelompok. Jadi biasanya kan dalam satu kelompok itu kan ada beberapa siswa yang membawa laptop ya Bu ya. Sehingga ya itu tadi saling berbagi untuk mengerjakan bersama. Nggih. Sama. Jadi saya sesuaikan dengan sarana prasarana yang ada Bu Vika. Ya ada yang pakai laptopnya anak-anak, terus komputer sekolah itu terbatas ya Bu Vika dengan jumlah siswa yang 35 lebih 36 37, terus kemudian anak-anak tidak bawa, ya gimana Bu Vika, otomatis saya benar-benar bingung Bu Vika kemarin itu. Kira-kira ada cara lain apa tidak Bu? Misalkan dalam satu kelompok itu ternyata di kelompok satu semuanya tidak bawa laptop semuanya. Apakah ada alternatif atau cara lain agar kegiatan pembelajaran itu bisa tetap berjalan? Begini Bu Vika, ada sebenarnya, tapi untuk prakteknya mungkin saya ganti di pertemuan selanjutnya. Mungkin pada saat pertemuan tersebut anak-anak saya minta buat melihat dulu materinya, kemudian saya minta anak-anak mengidentifikasi cara-cara membuat modeling 3D itu bagaimana. Jadi mereka belum praktek Bu Vika. Setelah itu saya minta untuk mempresentasikan hasilnya. Mungkin sejauh ini ya itu Bu Vika, ibaratnya kan gini ya Bu Vika, kalau misalkan orang mencangkul di sawah itu kan mereka butuh cangkul ya. Nah, kalau misalkan mereka tidak bawa cangkul, otomatis kan tidak bisa mencangkul. Seperti halnya anak-anak Bu Vika, kalau misalkan anak-anak tidak membawa laptop, otomatis kan mereka nggak bisa mengerjakan. Nah, jadi pada saat pertemuan kemarin saya belum meminta anak-anak untuk praktek membuat modeling 3D. Begitu Bu Vika. Apakah ada solusi lain Bu, mungkin dengan menggunakan HP atau gawainya anak-anak, karena memang anak-anak sekarang itu kan otomatis semuanya sudah punya HP masing-masing. Begitu. Begini Bu Vika permasalahannya, kalau misalkan HP itu kan hanya support untuk animasi 2 dimensi, hanya software-software tertentu di HP, tapi untuk software 3 dimensi ini kan berat nih Bu Vika, berat dan tidak support dengan HP begitu. Jadi ya tidak bisa kalau misalkan menggunakan HP-nya anak-anak. Jadi ya solusinya mereka harus bawa laptop. Sama gini Bu Vika, rencananya saya juga akan memberikan kesepakatan kelas ke anak-anak untuk mereka agar tidak malas membawa laptop, karena mereka itu alasannya berat Bu, laptopnya nggak bawaannya sudah banyak begitu ya. Nanti saya akan membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak untuk membawa laptop pada saat pelajaran saya. Saya akan memberikan motivasi kepada mereka kalau misalkan mereka tuh harus bersyukur Bu Vika, karena banyak siswa yang tidak bisa membeli laptop karena terkendala ekonomi orang tua. Nah, saya akan memberikan motivasi kepada mereka, saya memberikan pengertian kepada mereka bahwa dengan dia membawa laptop, otomatis dia nanti akan bisa belajar secara maksimal Bu Vika. Rencana saya akan seperti itu. Kemudian karena saya juga bukan wali kelasnya ya Bu Vika ya, saya bukan wali kelasnya anak 11 ANI 2, nanti saya akan menyampaikan kepada wali kelasnya untuk mengkomunikasikan hal ini ke orang tua. Jadi biar orang tua itu juga ada
memperhatikan anaknya. Oh, hari ini anaknya bawa laptop apa enggak? Begitu loh Bu Vika. Berarti rencana selanjutnya ini Bu Desi akan mengajak wali kelas untuk terlibat dalam terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Desi. Selain wali kelas ya Bu Desi ya, kira-kira siapa lagi pihak yang akan dilibatkan Bu Desi terkait dengan permasalahan ini? Ya Bu Vika, rekan yang lain yang saya ajak dalam permasalahan saya, mungkin saya akan mengajak guru BK Bu Vika, guru BK-nya kelas 11 ANI 2. Karena nanti saya minta guru BK untuk melakukan konseling ke mereka. Istilahnya itu kalau guru BK itu kan pendekatannya lebih intens ya Bu Vika. Dan nanti saya minta guru BK memberikan konseling ke mereka, seperti saya memberikan motivasi kepada mereka. Jadi harapannya anak-anak nanti ada perubahan di pertemuan pembelajaran saya di pertemuan selanjutnya. Ya, berarti untuk komitmennya Bu Desi ini seperti apa Bu, agar kegiatan penjelasan yang sudah Bu Desi lakukan dari mulai memberikan motivasi ke anak-anak terkait dengan kesepakatan kelas. Saya setuju sekali dengan kesepakatan kelas, karena kesepakatan kelas itu kan disepakati bersama oleh semua siswa. Jadi anak-anak yang membuat kesepakatan kelas tersebut dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Jadi nantinya karena yang membuat siswa, sehingga siswa itu merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan komitmen yang sudah dibuat ya Bu Desi ya. Dan Bu Desi tadi juga sudah menyampaikan akan membentuk diskusi kelompok atau kelompok-kelompok kecil agar ketika ada yang tidak membawa laptop, pembelajarannya masih bisa terlaksana dengan baik. Oh iya, bagaimana Bu Desi kira-kira dari yang sudah dilakukan oleh Bu Desi tadi, rencana yang sudah dilakukan Bu Desi tadi, kapan akan dilaksanakan atau rencana aksinya itu kapan akan dimulai? Insya Allah Bu Vika, sebenarnya secepatnya ya. Nanti untuk kesepakatan kelasnya hari ini kemarin itu kan saya sudah melakukan pembelajaran dengan anak-anak kelas 11 ANI 2. Nah, untuk selanjutnya untuk kesepakatan kelas akan saya lakukan minggu depan Bu Vika. Begitu. Nah, untuk mengkomunikasikan dengan wali kelas dan BK itu akan saya komunikasikan hari ini Bu Vika. Jadi setelah saya coaching dengan Bu Vika ini, saya akan ke wali kelas menyampaikan permasalahan yang saya alami dan saya minta solusinya bagaimana. Terus selain itu saya juga meminta wali kelasnya untuk menyampaikan kepada wali murid terkait laptop tadi. Mungkin anaknya bisa diingatkan sebelum berangkat, seperti itu Bu Vika. Terus dari wali kelas, setelah dari wali kelas saya rencananya juga akan mampir ke BK Bu Vika, ke ruang BK menyampaikan ke guru BK-nya. Saya akan mengajak guru BK untuk melakukan konseling kepada anak-anak gitu Bu Vika. Luar biasa, semoga komitmen yang sudah Bu Desi jabarkan tadi bisa berjalan dengan baik, karena niatan yang baik itu semoga selalu diberikan Allah kemudahan ya Bu Desi ya. Amin. Semangat selalu Bu Desi. Alhamdulillah Bu Desi bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Desi hadapi sendiri. Oke, amin Bu Vika, mohon doanya ya, karena untuk rencana saya yang sudah saya tadi yang sudah saya sampaikan, saya yakin kalau misalkan rencana yang sudah saya sampaikan tadi akan berhasil. Doakan ya Bu Vika. Ya, semangat selalu ya Bu Desi ya. Oke, terima kasih ya Bu Vika sudah hadir penuh untuk melakukan coaching dengan saya. Kalau misalkan tanpa Bu Vika mungkin saya masih kebingungan, mungkin saya masih resah, dan mungkin saya masih ngeluh, benar-benar ngeluh Bu Vika. Begitu. Dengan adanya coaching dengan Bu Vika ini tadi, saya plong rasanya pikiran saya dan ide-ide saya itu saya jadi semangat untuk menerapkan ide-ide yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Terima kasih Bu Semangat Vika. selalu ya Bu Desi. Oh iya Bu Vika, saya hampir lupa, nanti setelah saya menerapkan rencana yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan menghubungi Bu Vika lagi. Begitu nggih. Saya akan menyampaikan ke Bu Vika, saya akan mendokumentasikan pembelajaran saya selanjutnya, dan saya akan tunjukkan ke Bu Vika bahwa seperti ini hasilnya. Nanti Bu Vika bisa menilai lagi atau melihat dan menilai apa yang perlu saya perbaiki. Gitu. Terima kasih ya Bu Desi ya. Saya tunggu hasil video atau dokumentasinya, sehingga misalkan ketika praktek tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat membuat tanggung jawabnya anak-anak bisa meningkat, maka nantinya juga akan bisa saya tiru sebagai praktek baiknya Bu Desi. Baik, terima kasih Bu Vika atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam. Oke, baik, kita beri aplaus untuk kegiatan coaching kita kali ini.
Oke, luar biasa sekali Bu Vika dan Bu Desi sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik untuk hari ini. Kemudian terkait dengan alur titanya juga sudah terlihat muncul mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab begitu Bu Vika ya. Kemudian gini Bu Vika, karena penjenengan di sini sebagai coach, ada yang sedikit ingin saya tanyakan kepada Bu Vika, yaitu menurut Bu Vika indikator keberhasilan untuk kegiatan coaching kita kali ini apa ya Bu? Jadi menurut saya ketika indikator keberhasilan pada kegiatan coaching hari ini itu adalah ketika Bu Desi mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Desi sendiri, Pak. Jadi saya selaku coach itu hanya memberikan bimbingan saja tetapi tidak memberikan saran. Bu Desi hebat bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, luar biasa. Berarti berdampak positif begitu Bu Iya, ya pendampingan yang berdampak dilakukan Bu Vika kepada Bu Desi begitu. Iya, betul, Pak. Terkait dengan ini Bu Vika, di awal sebelum berlangsungnya coaching Bu Vika bersama Bu Desi, Bu Vika menyampaikan bahwa pada tahap latihan coaching sebelumnya itu ada kompetensi yang ingin dimaksimalkan. Apakah sudah terlaksana Bu Oke. untuk hari ini? Jadi untuk kompetensi yang kurang maksimal pada coaching sebelumnya itu adalah dalam hal presence atau kehadiran penuh ya Pak ya. Dan saya pada hari ini sudah mulai melaksanakan kehadiran penuh. Saya berusaha fokus untuk mendengarkan dari Bu Desi dan saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga alhamdulillah Bu Desi bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, baik Bu Vika. Karena memang ketiga kompetensi seorang coach itu harus muncul ketiganya Bu. Tidak bisa Oke. salah satu tidak muncul, kemudian nanti hasilnya tentu menjadi tidak maksimal. Iya, betul Dari sekali. coaching tadi memang Bu Vika saya lihat juga sudah hadir secara penuh, mendengarkan dengan aktif juga apa yang diceritakan oleh coach. Juga pertanyaan yang dimunculkan kepada coach juga saya lihat juga sudah berbobot begitu Bu Vika. Luar biasa Bu Vika, dari kegiatan kali ini panjenengan sebagai coach bisa memotivasi, bisa memfasilitasi Bu Desi untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Terima kasih ya Pak Rendik ya. Ya, saya juga berterima kasih Bu Vika, Bu Desi sudah berkenan untuk melakukan kegiatan coaching bersama. Sama-sama, Pak Sama-sama Rendik. Pak Rendik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Vika dan Bu Desi. Semoga kegiatan coaching kita kali ini bisa menjadi sebuah kegiatan yang bermakna dan membawa manfaat kebaikan bagi kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan materi coaching untuk supervisi akademik. Semoga praktek coaching pada hari ini dapat memberikan inspirasi untuk rekan pendidik di seluruh tanah air. Semoga semua rekan pendidik selalu semangat dalam mendidik generasi penerus bangsa. Salam guru penggerak.